Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Komas, pihak Bareskrim Polri, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga-tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Bareskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun, termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga dugaan pemalsuan, penggelapan, atau transaksi-transaksi lainnya. Masyarakat Islam serta jajarannya kebangsaan kita, Gubernur Barat dan seluruh hadirin Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa perkecilan yang ada di Al Zaitun itu tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Kita bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain. Sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat. Yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabareskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun
agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren Al-Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum, malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al-Zaitun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.